Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Januar Eko Prasetyo selaku dosen mengampu mata kuliah analisis investasi dan pasar modal EAB. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami mengenai model indeks tunggal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Fernanda Vita Hanifah, sebagai pembicara pertama. Yang kedua, Tasya PR Sihotan sebagai pembicara kedua. Yang ketiga, Abrila Putri Salma sebagai pembicara ketiga. Yang keempat, Felicia Agnes Selina sebagai pembicara keempat. Dan yang kelima, Vigo Ramanata sebagai pembicara kelima. Memasuki materi pertama adalah pendahuluan. Jadi model indeks tunggal adalah model yang menyederhanakan perhitungan risiko dan return dalam portofolio. Ini tuh digunakan untuk menganalisis hubungan antara return saham individu dengan return pasar. Bertujuan untuk mengestimasi return saham berdasarkan faktor utama yang mempengaruhi pergerakannya. Model ini sering digunakan dalam pemilihan portofolio untuk efisiensi analisis risiko. Selanjutnya adalah konsep dasar model indeks tunggal. Model ini menyatakan bahwa return suatu saham dipengaruhi oleh return pasar sebagai faktor utama dan faktor spesifik yang hanya mempengaruhi saham tersebut. Rumus dasar model indeks tunggal ini adalah return saham ke I sama dengan alpha I ditambah beta I dikali return pasar ditambah faktor residual EI. Penjelasannya ini, RI adalah return saham ke I atau keuntungan yang diperoleh dari saham I. Lalu yang kedua itu AI atau alpha ini return ekspektasi yang tidak dipengaruhi oleh return pasar. Lalu yang ketiga BI atau beta adalah sensitivitas saham terhadap return pasar atau seberapa besar saham ini bergerak mengikuti pergerakan pasar. Lalu yang keempat itu RM sama dengan return pasar. Ini tuh keuntungan rata-rata yang diperoleh dari seluruh pasar saham. Lalu yang terakhir itu EI sama dengan faktor residual atau error yang bersifat acak dan tidak dipengaruhi oleh pasar. Jadi itu faktor spesifik yang hanya mengaruhi saham I. Asumsi model indeks tunggal di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada return saham. Return saham ini dipengaruhi oleh return pasar sebagai satu-satunya faktor sistematis, yang dimana maksud dari return saham tersebut yaitu pergerakan saham terutama dipengaruhi oleh perubahan indeks pasar. Lalu yang kedua yaitu faktor residual. Faktor residual ini tidak berkorelasi dengan return pasar, yang dimana faktor ini spesifik saham tidak berhubungan langsung dengan pergerakan pasar. Lalu yang ketiga itu saham dengan beta tinggi lebih sensitif terhadap pergerakan pasar, yaitu semakin tinggi beta maka semakin besar perubahan return saham terhadap pasar. Lalu yang keempat yaitu risiko spesifik dari setiap saham dapat dikurangi dengan diversifikasi, yaitu dengan memiliki berbagai saham, maka risiko unik masing-masing saham bisa ditekan. Selanjutnya, interpretasi beta dalam model indeks tunggal. Nah, peran beta ini yaitu mengukur sensitivitas saham terhadap perubahan pasar, serta indikator risiko sistematis yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Lalu ada kategori beta, di mana beta lebih besar dari 1, maka saham lebih volatil dari pasar atau agresif. Jika beta sama dengan 1, maka saham bergerak searah dengan pasar. Namun, jika beta lebih kecil dari 1, maka saham lebih stabil dibandingkan pasar atau defensif. Nah, materi selanjutnya ada pengukuran resiko dalam model indeks tunggal. Nah, total resiko saham itu terdiri dari resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Nah, resiko sistematis sendiri itu resiko yang dipengaruhi oleh pasar, sedangkan resiko yang tidak sistematis itu resiko yang lebih spesifik perusahaan. Resiko sistematis itu resiko yang tidak bisa dihindari, sedangkan resiko tidak sistematis itu bisa dihindari atau bisa dikurangi dengan diversifikasi. Nah, formula variance return saham itu rumusnya adalah total variance return saham sama dengan resiko sistematis ditambah resiko spesifik. Selanjutnya ada penggunaan model indeks tunggal dalam analisis portofolio. Model indeks tunggal ini digunakan dalam strategi investasi untuk yang pertama memilih saham dan
yang memiliki resiko dan return yang sesuai dengan preferensi investor. Yang kedua ada mengukur dampak pergerakan pasar terhadap portofolio saham. Dan yang ketiga ada mengelola resiko dengan cara mengurangi paparan terhadap saham dengan nilai beta yang tinggi. Dengan menggunakan model indeks tunggal ini, investor itu dapat menyesuaikan komposisi portofolio mana yang digunakan untuk mencapai keseimbangan optimal antara return dan resiko. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas terkait kelebihan dan kekurangan model indeks tunggal, di mana untuk kelebihannya itu yang pertama lebih sederhana dibanding model Markowitz dalam pengelolaan portofolio. Yang kedua memudahkan perhitungan risiko dan return saham dengan hanya mempertimbangkan satu faktor utama. Yang ketiga mengurangi kompleksitas analisis korelasi antar saham dalam portofolio. Yang keempat memudahkan diversifikasi karena risiko spesifik dapat diukur secara terpisah. Kemudian untuk kelemahannya yang pertama hanya mempertimbangkan satu faktor yaitu return pasar tanpa memperhitungkan faktor ekonomi lainnya. Yang kedua tidak mempertimbangkan hubungan antar saham dalam portofolio secara langsung. Dan yang terakhir, akurasi model bisa dipengaruhi oleh kualitas data indeks pasar yang digunakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan dari yang teman saya sampaikan barusan. Saya di sini akan membahas tentang aplikasi model indeks tunggal dalam pemilihan portofolio. Ada langkah-langkah dalam penggunaan model ini. Yang pertama itu menentukan beta untuk setiap saham dalam portofolio. Yang kedua itu menghitung risiko sistematis dan risiko spesifiknya. Yang ketiga memilih saham yang memiliki return optimal dengan risiko yang terkendali. Yang keempat itu menggunakan diversifikasi untuk meminimalkan risiko tidak sistematis dalam suatu saham. Model ini digunakan oleh investor dan manajemen investasi untuk menyusun portofolio yang lebih efisien. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari bab 6 pada saat presentasi ini yaitu model indeks tunggal itu menyederhanakan analisis resiko dan return saham dengan hanya mempertimbangkan faktor return saham, pasar saham. Yang kedua itu beta digunakan untuk mengukur sensitivitas saham terhadap pasar dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga itu model ini lebih sederhana dibandingkan model Markowitz dan cocok untuk analisis portofolio yang lebih praktis dan efisien. Yang keempat itu investor dapat menggunakan model ini untuk menyusun portofolio optimal dengan mempertimbangkan risiko sistematis dan diversifikasi.